Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita dengan tidur kita, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita kembali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Ya Allah, berikanlah salawatmu, salammu dan keberkahanmu kepada pemimpin para nabi dan rasul, dan semoga salam, salawat dan keberkahan tersebut sampai seluruh kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kepada keluarga-keluarga beliau, dan kepada kaum muslimin yang mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini, sadar atau tidak, kita telah berada di dalam banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan pertama adalah sebagaimana ajaran doa Nabi alaihi salatu wassalam yang saya muqaddimahi tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang itu doa yang diucapkan oleh seorang hamba ketika bangun dari tidur, yang maknanya adalah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah wafatkan kita dengan tidur. Jadi para ulama menyebutkan bahwa kematian itu ada dua macam, yaitu adalah kematian yang besar yang menutup usia seorang hamba. Yang kedua adalah kematian kecil, yaitu tidur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa dengan kematiannya dan jiwa pada tidurnya. Jadi kematian ada yang besar, yaitu berakhirnya usia, dan ada kematian kecil, yaitu tidur. Dan nikmat dari Allah, Allah masih bangunkan kita. Dan ini minimal ada dua faedah yang bisa kita ambil. Pertama, dibangunkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati kecilnya kita, dari tidurnya kita, dikembalikan ruhnya kita, maka itu minimal pertama adalah untuk kita melanjutkan amal saleh. Karena Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat, dan seterusnya. Yang kedua adalah untuk kembali bertaubat atas dosa-dosa kita umat al-Islam. Apalagi kemarin malam juga saya bawakan di majelis adalah Rasulullah mengatakan idza asbahal abdu fa inna a'dha'a kullahu tukaffirul lisan. Kalau seorang hamba masuk pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisan. Ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah tentang kami wahai lisan. Kalau engkau lurus, kami selamat. Kalau engkau bengkok, kami binasa. Ini menunjukkan satu anggota tubuh saja, yaitu lisan, bisa menjadikan seorang hamba itu binasa. Maka dia bertaubat kepada Allah dan dia melanjutkan amal saleh. Kemudian setelah itu secara singkat, ternyata Allah mudahkan kita salat di pagi hari ini yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebanyakan kaum muslimin. Tidak bisa dipungkiri, banyak kaum muslimin tidak salat subuh. Dan kita dipilih oleh Allah, nikmat jamaah. Kenapa tidak nikmat? Rasulullah mengatakan raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh, bukan salat subuhnya. Qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika memilih kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan melanjutkan amal saleh setelah salat kita, yaitu apa? Majelis ilmu. Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini penting umat al-Islam, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita akan baca buku yang ditulis oleh ulama abad ini, dan beliau adalah salah satu
ulama yang masyhur dan sangat dicintai, terlebih di negeri Haramain yaitu Mekah dan Madinah, dan negeri kaum muslimin secara umum. Beliau adalah Syekh Abdul Razak Al-Badr. Usia beliau kurang lebih hampir 67 tahun, bahkan lebih, tapi lihat dari usia beliau seperti 40 tahun. Orangnya sangat kasih sayang, orangnya sangat lembut, dan orangnya bolak-balik juga ke Indonesia. Ayah beliau adalah ahli hadis abad ini, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Cuma sekarang tidak ngisi lagi di Masjid Nabawi karena usia. Ala kulli hal, beliau adalah dikenal dengan karangan-karangan yang ilmiah, diambil dari dalil Al-Quran dan Sunnah, dan membawa ucapan-ucapan ulama-ulama yang diakui dalam hal ini. Kitab yang akan kita bacakan adalah Ahaditsu Islahil Qulub, yaitu hadis-hadis, kumpulan hadis yang berisikan tentang memperbaiki hati. Maka ini poin penting umat al-Islam. Di awal hadis beliau mengatakan, hadis yang pertama adalah Al-Qalbu huwal asl. Ini hadis pertama. Judulnya beliau berikan Al-Qalbu huwal asl, yaitu adalah hati adalah ukuran. Hati adalah ukuran segala sesuatu. Hadisnya adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Nu'man ibnu Bashir, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ketika menyampaikan ini, Nu'man ibnu Bashir menunjukkan ke arah dua telinganya, benar-benar menyimak. Apa kata Rasulullah? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Jelasnya dalam apa? Dalam Al-Quran dan Sunnah. Semuanya telah dijelaskan. Tetapi antara halal dan haram di tengah-tengah ini ada perkara-perkara yang samar. Ini yang disebut dengan syubhat. Ini yang disebut dengan syubhat. Dan perkara yang samar ini la ya'lamuhu katsirun minan nas. Banyak manusia tidak tahu tentang perkara yang samar ini. Karena itu penting bagi kita umat al-Islam, jamaah yang berbahagia, untuk belajar agama Allah. Karena kalau kita ragu tentang masalah ini, konsekuensinya ada. Apa kata Rasulullah? Famanittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Siapa yang hati-hati dalam masalah syubhat, maka berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, yang samar-samar ini, yang remang-remang ini, dia akan mungkin jatuh dalam hal yang haram. Di antara makna mungkin jatuh dalam hal yang haram adalah, pertama, dia kira ini halal, padahal itu haram. Atau awalnya syubhat, tapi karena dia memperbanyak syubhat, lama-lama dia meremehkan syubhat. Syubhat yang pertama ini mungkin halal, syubhat yang kedua ini mungkin halal, syubhat yang ketiga ini mungkin halal, tapi karena dia sering melalui syubhat, bisa jadi syubhat berikutnya apa? Haram. Maka rusaklah agamanya, rusaklah kehormatannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'afi. Bagaikan seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di batasan terlarang. Ini rumput umum, ini rumput terlarang. Kalau dia bawa kambingnya di perbatasan, apa kata Rasulullah? Yushiku an yaqa'afi. Kambing ini bisa jadi masuk ke dataran terlarang. Nah, kalau sudah seorang muslim, seorang hamba tipis-tipis, ini halal, ini haram, antara halal dan haram lah, kemungkinan apa jemaah? Jatuh, sengaja atau tidak sengaja. Ini muqaddimah Nabi SAW, tapi ini bukan isi dari pembahasan kita. Rasulullah mengatakan, ala inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa semua para raja memiliki kawasan-kawasan terlarang. Wa inna himallahi maharimu. Dan kawasan terlarang Allah adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Kemudian Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu.
Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa pada jiwa kita, pada jasad kita, ada segumpal daging. Segumpal daging jemaah. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuh kita. Kalau daging ini buruk, maka buruklah seluruh tubuh kita. Dan Nabi mengatakan daging ini adalah hati. Sebenarnya qalbun itu bahasa Arab jantung. Jantung. Jantung, bukan liver, tapi jantung. Tapi kita sudah biasa membahasakan dengan apa? Hati. Jadi ini saya kira maklum ya. Nah, kalau disebutkan di sini kan harusnya jantung. Nah, ini yang dimaksud dengan kalbu. Makanya sebagian guru-guru kita menterjemahkan jantung hati. Ala kulli hal kita kembalikan ke masyarakat kita, yaitu makna kalbu adalah hati. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa tolak ukur segala sesuatu adalah hati. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan Al-Qur'an, perhatikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kenapa saya sering sebutkan hal ini? Karena banyak sekali hadis-hadis yang tidak sahih, yang bertebaran. Banyak sekali hadis-hadis yang palsu. Banyak sekali hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Dan ini bahaya bagi orang yang menyampaikan hadis itu sebenarnya. Rasulullah mengatakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia berarti telah menempah tempat duduknya di neraka. Rasulullah mengatakan, innal kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama selainku. Karena kalau bawa nama Rasulullah, bawa apa? Agama. Kalau bawa agama, bawa syariat. Berarti orang akan mengamalkan sesuai dengan yang kita bawa, kan begitu? Kalau ternyata hadisnya palsu, dia mengamalkan syariat yang palsu. Kalau hadisnya tidak ada asal usulnya, dia mengamalkan agama yang tidak ada asal usulnya. Dan ini fatal dalam urusan Islam. Makanya kita perlu menyeleksi hadis-hadis ini. Itu hadis dan sekarang tidak sulit. Jadi kalau kita cari di Play Store atau App Store, kita akan dapatkan aplikasi-aplikasi untuk mengecek hadis tersebut secara sederhana. Kita kembali ke pembahasan jamaah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah dalam sunnahnya memberikan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Yaitu perintah untuk dilakukan dan perintah untuk dilarang. Kalau kita perhatikan, perintah ini dan larangan ini, itu tujuan asalnya adalah pada hati. Walaupun Allah suruh kita salat, walaupun Allah suruh kita puasa, walaupun Allah suruh kita bersedekah, berinfak, tapi tujuan asalnya adalah hati. Karena apa? Apa maknanya sedekah kalau tidak diniatkan dengan hati? Apa artinya salat? Capek kalau tidak ada niat hati. Maka muaranya, hulunya adalah hati. Maka dalil-dalil yang ada tujuan dasarnya kepada hati, nanti hati menggerakkan apa? Anggota tubuh. Makanya umat al-Islam yang pertama kali dicela oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir musyrikin adalah Allah mengatakan kepada mereka, fala saddaqa wala shalla. Mereka tidak membenarkan Rasul, mereka tidak membenarkan Al-Quran, dan mereka tidak mau salat. Pertama yang dibahas apa? Hatinya. Mereka tidak mau beriman. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Yang ada justru kebalikannya, mereka mendustakan dan berpaling. Berpaling ini setelah apa? Setelah mendustakan. Paham di sini? Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tetapi dia mendustakan, ini urusan apa? Hati, kemudian dia berpaling. Jadi kalau hati menerima, dia akan mengamalkan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau mengatakan, anggota tubuh nurut pada hati. Kalau hati cinta kepada Allah, maka anggota tubuh akan taat. Tapi kalau hatinya tidak cinta kepada Allah, maka rusak seluruh anggota tubuh. Dan ini penting untuk kita ambil perhatian umat al-Islam. Kalau kita perhatikan pembagian dari perintah Allah, maka perintah Allah itu ada dua. Yang pertama adalah perintah yang langsung pada hati. Contohnya rasa takut, rasa cinta, berharap,
tawakal. Ini langsung kepada apa? Hati. Dan ini jelas, berarti amalan hati. Yang kedua adalah perintah yang amalan zahir. Perbuatan, ucapan, contohnya adalah salat, wudu, taharah, baca Al-Quran, haji, umrah, ini amalan zahir. Nah, amalan zahir ini umat al-Islam mau tidak mau juga berkaitan dengan hati. Karena kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, apa ini? Lillahi rabbil alamin. Salatku wa nusuki, nusuk ini bisa dua makna, sembelihanku atau ibadahku secara umum. Hidupku dan matiku untuk Allah. Jadi gerakan kita umat al-Islam, walaupun fisiknya yang gerak, tapi hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman seperti ini, di zaman semuanya mudah diekspos, di masa semuanya mudah untuk ditampilkan visualnya, kaum muslimin digiring oleh media-media, digiring oleh orang-orang kafir untuk merubah konsep hidup. Hadis ini mengajarkan kepada kita konsep hidup. Perhatikan apa? Hati. Tapi media, tren-tren yang ada, apalagi tren-tren AI yang ada dan sebagainya, kita digiring untuk merubah persepsi dalam hidup, yaitu tampilan. Gimana casingnya bagus, gimana dilihat bagus, gimana penampilan bagus, gimana supaya keren, dan sebagainya. Dan hati urusan sekian. Padahal Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah tidak lihat kepada fisik, tidak lihat kepada rupa. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati dulu, dan hati ini yang akan menghasilkan amal-amal. Allah lihat hati dan amal. Subhanallah. Makanya umat al-Islam nanti di hari kiamat akan ada orang yang gemuk, kemudian ditimbang. Jadi di hari kiamat itu ada 3 hal yang akan ditimbang. Nanti ada hari penimbangan amal, kan begitu ya. Apa aja yang ditimbang? Ada 3 hal. Pertama adalah amal saleh, itu akan ditimbang. Yang kedua adalah catatan amal saleh yang dipegang oleh malaikat, itu akan ditimbang. Dan yang ketiga yang akan ditimbang adalah apa? Badannya manusia, badannya jin. Jin dan manusia ini akan dihisab. Jin dan manusia akan ditimbang badannya. Dan Rasulullah mengatakan, akan datang pada hari kiamat orang yang fisiknya gemuk, tetapi ketika ditimbang, beratnya tidak bisa sama dengan sayap seekor nyamuk. Dia gemuk, besar badannya jemaah. Tapi kalau ditimbang, ternyata tidak bisa mengalahi beratnya sayap seekor nyamuk. Kenapa? Amal solehnya nggak ada. Ketaatannya sangat tipis. Sehingga orang-orang yang memperhatikan fisik, penampilan semata, lupa pada hatinya, mereka akan menyesal pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Rasulullah ulangi 3 kali sambil menunjukkan ke arah dada beliau. Takwa di sini. Karena orang mengklaim takwa itu saya sedekah sekian, takwa itu saya umrah berulang kali, takwa itu saya sholat sekian rakaat, saya baca Quran sekian halaman, sekian juz. Benar, ini adalah zahir dari takwa. Tapi hakikatnya apa? Hati. Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa, takwa rahasia. Taib jemaah, kalau kita buka lembaran Al-Quran, kalau kita buka hadis-hadis yang sahih, bahkan hadis yang palsu, saya katakan, bahkan hadis yang palsu, tidak ada satupun hadis, dalil Al-Quran dan Sunnah mengindikasikan kepada kita bahwa kita bisa mengatakan kita ikhlas. Saya udah ikhlas bantu, udah ambil aja saya ikhlas. Nggak ada. Ini kalimat yang tidak benar. Sebagaimana kalimat orang mengatakan, ketika seorang kena musibah, contohnya kemarin ya kita ikut berduka ketika ada salah satu driver ojek online
meninggal karena kasus keributan. Kita tidak bahas keributannya, tapi kita bahas dia meninggal ini. Sebagian orang mengatakan enak sekali lah. Orang ini meninggal diantar oleh ribuan ojol di tempat peristirahatan terakhir. Ini yang digarisbawahi. Tempat peristirahatan terakhir. Ini kalimat yang salah. Alam barzakh, alam kubur bukan peristirahatan terakhir. Terakhirnya seorang muslim surga Allah. Atau kebalikannya orang yang tidak beriman, kebalikannya mana? Neraka Allah. Selama di kubur belum istirahat. Selama di alam barzakh belum bisa tenang. Artinya belum finishnya. Karena nanti di akhirat dia akan mengalami proses-proses, bahkan dia akan dimintai kisos oleh orang-orang yang dia zalimi. Nah, umat al-Islam, termasuk ucapan yang salah, terkadang kita mengucapkannya juga, adalah ketika kita memberikan sesuatu, kita katakan, saya ikhlas Bu, terima aja. Saya ikhlas Pak, terima aja. Ini kalimat sebenarnya tidak pas. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini jamaah, adalah beliau mendapatkan gelar Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan berarti selain beliau bukan Ahlus Sunnah, paham di sini? Tapi kenapa ada gelar ini? Ada sejarahnya. Jadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau muridnya Imam siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Jadi sebenarnya mazhab ini ada kaitannya satu sama lain. Imam Ahmad ini jamaah, beliau hidup di masa dinasti Abbasiyah. Tepatnya adalah di masa khilafah Harun ar-Rasyid. Dan Harun ar-Rasyid ini di negeri kita juga dikenal dengan dongeng bersama siapa? Abu Nawas, atau dalam bahasa Arabnya Abu Nuwas. Dan ini dongeng yang palsu. Dulu saya juga sering baca waktu kecil, tapi ini dongeng palsu. Abu Nuwas tidak seberani itu, dan Harun ar-Rasyid tidak sebodoh itu. Ini cerita palsu semua. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal hidup di zaman Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid pecinta ilmu. Cuman ada musibahnya di zaman Harun ar-Rasyid. Apa itu? Buku-buku orang Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saking cintanya dinasti Abbasiyah dengan ilmu, mereka terjemahkan buku-buku orang luar ke dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang Arab yang notabene mereka kaum muslimin membaca buku-buku yang sudah diterjemah. Akhirnya masuklah filsafat orang-orang kafir merusak pola paham Al-Quran dan Sunnah. Karena pola paham mereka adalah asal dari ketuhanan itu tidak ada. Ini filsafat yang diajarkan di zaman dulu. Sampai akhirnya singkat cerita muncullah kelompok dalam Islam namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah. Ini sebenarnya sudah ada di zaman tabi'in, cuman tidak berkembang seperti zaman Harun ar-Rasyid. Mu'tazilah ini punya akidah jamaah, di antara akidahnya adalah Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran bukan firman Allah, tapi Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk, kata mereka. Jadi saya ajarkan dulu rumus Ahlus Sunnah. Rumus Ahlus Sunnah begini. Apapun yang bersumber dari zat Allah, maka itu bukan makhluk. Contoh, saya makhluk atau bukan? Makhluk. Saya ngomong, omongan saya dari mana sumbernya? Dari makhluk, dari saya. Maka saya makhluk, apa yang keluar dari saya adalah makhluk. Oke. Allah bukan makhluk. Allah pencipta, Allah khalik. Maka ucapan Allah bukan makhluk. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tetapi orang-orang Mu'tazilah ini mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka buat syubhat-syubhat, di antara mereka mengatakan, sekarang kalau ada mushaf Al-Quran, makhluk atau bukan? Ini syubhat. Samar-samar, kerancuan. Jawabannya adalah harus dirinci tentunya. Kalau yang dimaksud lembarannya, makhluk. Kertasnya. Kalau dimaksud tintanya, makhluk. Tapi yang ditulis dengan tinta itu adalah kalamullah. Ala kulli hal, di masa itu pemerintahan Imam Harun ar-Rasyid belum terpengaruh. Sampai kemudian beliau wafat,
digantikan oleh anak beliau. Kemudian berubah pemahaman jadi Mu'tazilah ini. Mengatakan Al-Quran makhluk, siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk dibunuh. Atau dipenjara. Jadi di antara para ulama ada yang banyak terbunuh, ada yang terpenjara, ada juga yang tanda kutip akal-akalan. Yaitu apa? Contohnya dinisbatkan kepada Imam Syafi'i kalau nggak salah dan yang selainnya. Dikatakan kepada mereka, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Kalau dia jawab Al-Quran kalamullah, minimal disiksa, bahkan apa? Dibunuh. Tapi beliau ketika ditanya tentang apa pendapatmu tentang Al-Quran, beliau mengatakan, perhatikan jemaah, Zabur, Taurat, Injil, Zabur supaya saya mudah ya, Zabur, Taurat, Injil, terakhir apa? Al-Quran, semua ini makhluk. Akhirnya diselamat, beliau selamat. Ada yang mengatakan ini Imam Syafi'i, ada yang mengatakan ini yang lain. Ketika ditanyakan apa pendapatmu Al-Quran, makhluk atau bukan? Sementara akidah pemerintah saat itu apa? Al-Quran makhluk. Kalau enggak bilang Al-Quran makhluk, minimal disiksa di penjara. Bahkan sampai dibunuh. Sehingga beliau ketika ditanya, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Maka beliau katakan, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ini makhluk. Beliau mengatakan bukan Al-Quran makhluk. Maksudnya apa? Jari ini adalah makhluk. Selamat akhirnya jemaah. Paham? Seperti Nabi Ibrahim kan? Alaihissalam ketika dia menghancurkan berhala-berhala, dia letakkan kampaknya di patung yang paling besar. Kemudian ketika ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala ini? Kata Ibrahim, yang ngancurin yang besar. Dia nunjukin ke arah mana? Ke arah patung dengan ibu jari ya sih. Ibu jari ini yang memandu jari-jari yang lain. Maksudnya kayak gitu. Makanya nanti di hari kiamat, Nabi Ibrahim gak berani memberikan syafaat karena beliau akal-akalan. Makanya yang berhak memberi syafaat adalah Nabi kita Muhammad. Tapi akhirnya Khalifah setelah Harun ar-Rasyid menangkap Imam Ahmad karena beliau adalah orang yang tegas mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Beliau disiksa. Wafat khalifah ini ganti khalifah yang satu. Masih lagi disiksa. Wafat khalifah kedua ini diganti khalifah ketiga, masih disiksa. Kemudian baru khalifah berikutnya beliau dibebaskan. Sehingga beliau mendapatkan gelar apa? Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ulama mengatakan apa? Allah menolong Islam di masa orang murtad dengan Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah wafat, sebagian orang murtad. Siapa khalifah saat itu? Abu Bakar. Beliau perangi, sebagian kembali masuk Islam. Dan Allah selamatkan Islam ketika akidah Al-Quran itu makhluk tersebar dengan sebabnya Imam Ahmad. Tapi apa kata Imam Ahmad? Ketika ditanya jemaah, wahai Imam, apakah engkau pernah menuntut ilmu itu ikhlas? Apa kata beliau? Lillahi aziz. Ikhlas kepada Allah itu berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Hanya saja ilmu ini adalah sesuatu yang Allah tumbuhkan pada hatiku kecintaan padanya. Maka aku menuntut ilmu. Perhatikan, segelas Imam Ahmad gak berani bilang aku ikhlas. Nah ini koreksi jamaah. Kita kembali melanjutkan penjelasan hadis ini. Tadi Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Yaitu di dada, di hati seorang hamba. Nah kalau seorang hamba tahu bahwa ketakwaan itu berada di hati, maka kita lihat kepada perkara-perkara yang mengancam hati, yang membuatnya tidak ikhlas, yang membuatnya tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang merusak keikhlasan jemaah adalah, atau merusak hati adalah syirik. Ini hal yang paling besar. Kesyirikan merusak hati. Sebenarnya banyak sekali. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa qad ikhtalafa an-nasu fi ibaratihim an amradil qulub. Para ulama berbeda pendapat banyak sekali kalimat-kalimat mereka tentang penyakit-penyakit hati. Ada yang mengatakan penyakit hati ini. Tapi intinya kata beliau adalah penyakit hati itu puncaknya dua. Pertama, syubhat. Kedua,
syahwat. Fitnah itu ada dua, syubhat dan syahwat. Syubhat ini menerpa agama langsung. Syahwat ini menerpa seorang kepada cinta dunia, kemudian berujung rusaknya juga agamanya. Maka di antara perkara syubhat yang paling besar merusak hati adalah pertama syirik. Ini merusak la ilaha illallah. Yang kedua adalah mengamalkan amalan yang jauh dari tuntunan Rasulullah. Ini merusak apa? Syahadat Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita perhatikan rukun Islam, ada 6 apa 7? Ada 5. Ada 5. 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, kadang dibalik kemudian haji. Baik, ada 5. Tapi kalau kita mau pecahkan ada 6. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammadur Rasulullah, baru 4 tersisa. Tapi ternyata Rasulullah menjadikan 2 kalimat syahadat ini satu rukun, bukan 2 rukun. Kenapa? Kata para ulama, kalau orang kalimat la ilaha illallahnya dia klaim benar, tapi ibadahnya tidak seperti Rasulullah, rusak syahadatnya. Kalau amalannya benar sesuai tuntunan Rasulullah tapi enggak ikhlas, rusak syahadatnya. Maka jaga diri kita dari ini jamaah. Subhanallah ya. Saya pernah lihat video ada orang dari negeri jiran mengeluhkan ibunya. Maksudnya dia sedang hadir kajian, ada ustaz memberikan kajian, kemudian dia cerita tentang ibunya. Ibunya ini sekarang sudah tidak percaya lagi dengan alam barzakh. Orang Malaysia. Kenapa? Karena dengar ceramah Ustaz Indonesia. Subhanallah, anak ngerasa sedih dengar ini. Saya tidak sebutkan namanya. Yang mana dibahas di situ oleh Ustaz tersebut. Akhirnya saya cek kan biasanya kalau kita melihat sebuah VT di bawahnya kan ada pencarian itu. Ketika disebutkan dalam VT tersebut Ustaz Fulan ini syubhat misalnya. Kan di bawah ada namanya tuh. Saya klik, oh Ustaz ini. Saya cek ceramahnya dia. Oh benar, bahaya ceramahnya. Dia mengatakan azab kubur, siksa kubur nggak ada. Kenapa? Silakan kalau ada orang mati, buka kuburnya. Orang kafir mati, buka kuburnya. Apakah hangus? Orang muslim buka kuburnya. Apakah dia berbunga-bunga? Subhanallah. Dia mengatakan kalau ternyata nggak berubah kuburnya nggak kebakar, kuburnya nggak ada taman-taman surga, berarti nggak ada azab kubur. Ini jangan sampai dipotong jadi syubhat juga. Jawabannya keliru jelas. Kenapa? Di dalam Al-Quran, setelah Al-Fatihah, kita akan mendapatkan tentang sifat orang bertakwa pertama kali apa? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa sifat mereka yang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu sifat pertama mereka iman kepada gaib. Azab kubur, siksa kubur, gaib. Sekarang saya tanya kepada diri kita semua. Kita yang duduk di sini ada roh atau tidak? Atau udah jasad aja ini? Ada roh kan? Roh yang kita bawa sehari-hari, bentuknya gimana? Apakah sama seperti kita? Artinya dulu ketika kita baby, roh kita imut. Ketika kita udah tua, roh kita keriput misalnya. Apakah gitu? Enggak tahu kan begitu. Tapi kalau kita lapar, apakah roh juga sakit? Kan ini pertanyaan. Kalau mau logika, sekali lagi. Tapi apakah kita bisa jawab? Enggak bisa. Karena kita tidak pernah melihat apa? Ruh. Ya. Saya pernah ketika mendampingi seorang syekh, saya katakan, dia sangat suka dengan semangka. Kemudian saya katakan, syekh, ada yang lebih enak dari semangka. Apa itu? Durian. Apa itu durian? Jamaah, ulama yang kita sebut ahli ilmu enggak kenal apa? Durian. Kenapa? Karena beliau belum pernah lihat durian. Paham di sini? Jadi beliau aneh. Sekarang kita ditanya bagaimana roh? Kita enggak tahu karena belum pernah melihat roh. Gimana azab kubur? Kita enggak tahu. Karena azab kubur dialami oleh orang yang mati, bukan oleh orang yang hidup. Jadi syubhat bahaya.
Syubhat bahaya. Makanya Al-Imam Ibnu Sirin, ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu agama ini, ilmu hadis ini khususnya, karena beliau ulama hadis, adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Karena kalau salah ambil, maka bukan ajaran Nabi yang diamalkan. Bukan akidah Nabi yang diamalkan. Nah, ini penting umat al-Islam. Jadi penyakit hati secara umum dua. Syubhat dan syahwat. Syubhat yang paling besar adalah tidak ikhlas, syirik secara umum, menyembah selain Allah atau berharap dunia dari amalnya. Kemudian yang kedua adalah beramal dengan bukan amalan Rasulullah. Jadi jamaah, saya pernah membahas kitab, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini masuk dalam kategori sirah sebenarnya, Syama'il Muhammadiyah. Tapi beliau kitab Syama'il Muhammadiyah ini bukan membahas dari lahir sampai wafat, enggak. Tapi membahas tentang ciri-ciri Rasulullah. Fisiknya gimana, rambutnya gimana, sendalnya gimana, dan sebagainya. Sampai akhirnya saya dari sehari sebelum membahas bab ini saya sudah berniat mau pakai sorban. Karena yang mau dibahas bab sorban. Karena di antara audien ada yang pakai sorban. Saya mau pakai. Qadarullah saya lupa pakai sorban. Tapi saya katakan jamaah kita bab sorban. Saya udah niat pakai sorban udah saya siapkan, tapi saya lupa. Saya sampaikan di situ di antara syubhat terkait sunnah Rasulullah adalah siapa yang sholat pakai sorban 70 kali lipat lebih afdol daripada tidak pakai sorban. Hadis tidak ada asal usulnya. Hadis tidak ada asal usulnya. Sebagian saudara-saudara kita tertipu. Ya, bahkan subhanallah ya, kadang logika itu nggak masuk. Sorban ini lebih aman daripada helm. Ini kan logiknya nggak masuk. Tapi syubhat ya mas, syubhat. Kadang orang mengatakan ini, kadang itulah ya, fanatik kepada agama harus, tetapi jangan salah langkah. Ada orang mengatakan skincare terbaik air wudhu. Kita tidak memungkiri bahwa air wudhu air terbaik. Tapi air wudhu bukan untuk menghilangkan noda di dalam bagian dalam wajah dan sebagainya. Ini kita harus jujur. Ya. Tapi apa? Kita mengatakan air wudhu air yang paling utama karena digunakan untuk apa? Bersuci. Tapi jangan dibawa kepada membantah ilmu ilmiah. Paham di sini ya? Dan belum ada wallahu a'lam bishawab pembuktian bahwa air wudhu lebih bagus daripada skincare. Kita harus beragama ini janganlah terlalu, apa bahasa orang itu, terlalu kuno berarti itu ya, terlalu kuno. Nah, sehingga kadang ada yang mengatakan bahwa, jemaah, saya pernah lihat ada orang hujan-hujanan menuju masjid. Ketika diajak naik kendaraan dia mengatakan pahala lebih besar jalan kaki. Ini nggak diragukan kan? Lebih besar jalan kaki atau naik kendaraan? Jalan kaki. Tapi masalahnya dia apa? Basah. Kalau dia masuk masjid mengotori karpet dan mengganggu orang. Dan dia harus tahu mana sesuatu yang utama di keadaan tertentu bisa jadi tidak utama. Sesuatu yang tidak utama di keadaan tertentu bisa jadi utama. Paham di sini? Nah, contohnya gini, orang yang tidak mampu sholat berdiri, dia sholat duduk. Nah, dalam sholat sunnah, boleh orang yang mampu berdiri sholat dengan kondisi apa? Duduk. Boleh, sholat sunnah tapi dia dapat separuh pahala. Kalau orang yang sudah tidak mampu sholat berdiri, tapi dia sholatnya duduk, mana lebih utama? Sholat duduk, sholat sunnah dengan duduk orang yang sehat, atau sholat sunnah dengan duduk orang yang sakit? Mana yang pahala lebih besar? Ini sholat sunnah nih. Pertama orangnya sehat, orang pertama sehat. Tapi dia milih sholat sunnah dengan duduk. Yang kedua ada orang sakit, memang nggak kuat berdiri. Dia sholat sunnahnya duduk. Mana yang pahala lebih besar? Yang sakit. Kenapa?
Karena dia kalau bisa maunya apa? Berdiri. Nah ini jemaah, kadang posisi tertentu yang tidak utama ini jadi lebih utama. Contoh gini, yang paling utama kita nafkahi keluarga kita, anak dan istri. Nomor sekian ibu kita, ayah kita kalau mereka susah. Tapi sekarang anak istri udah kecukupan. Sekarang siapa yang lebih berhak menerima nafkah? Orang tua. Paham di sini? Jadi tidak semuanya yang level utama terus. Ada kondisi kadang merubah dia menjadi level sekian. Tapi kita singkat umat al-Islam, sederhananya adalah gini. Tujuan dari memperbaiki hati adalah sampai pada firman Allah, qalbun salim. Yang mana Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Qalbun yang salim. Makanya saya sering katakan kepada jamaah yang hadir di majelis saya katakan tentang hasad. Hasad ini kata Nabi menghanguskan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Kalau ada kayu bakar dihanguskan oleh api, atau kalau ada orang terbakar oleh api dunia, kita bisa nolong dia, kita bisa bantu dia. Kenapa? Terlihat. Tapi kalau ada seseorang terbakar oleh api hasad, kita nggak tahu isi hatinya. Ini kita sulit untuk membantunya, tak mampu kita untuk menolongnya karena itu adalah batinnya dia. Maka perkara yang paling bisa mencegah seorang untuk berhenti dari hasad, salah satunya firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan keturunan tidak bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup ini ya. Hati yang selamat itu memiliki ciri-ciri. Hati yang selamat memiliki ciri-ciri. Karena sekali lagi hati batin, kita nggak bisa menilai hati. Tapi indikasi bisa dilihat dari ciri-ciri. Hati yang selamat memiliki ciri-ciri. Pertama adalah dia suka dinasihati. Itu hati yang selamat. Kalau kita lihat ucapan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, innallaha nazara ila qulubil ibad. Allah memperhatikan hati-hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapatkan hati Nabi Muhammad, hati manusia yang paling baik. Fastafahu li risalati. Maka Allah pilih Nabi kita Muhammad untuk menjadi rasulnya. Kemudian Allah melihat hati-hati manusia lain setelah hati Nabi Muhammad. Ternyata hati-hati yang paling baik adalah hati para sahabat. Maka dipilihlah para sahabat ini jadi pendamping beliau, jadi menteri beliau, jadi penasehat beliau. Jadi setelah para nabi dan rasul, hati siapa yang paling baik? Hati para sahabat. Oke. Para sahabat, kalau kita baca sirah mereka, baca hadis-hadis yang mereka riwayatkan, tidak sedikit hadis mereka dengan nuansa, wahai Rasulullah berikan aku nasihat, wahai Rasulullah wasiatkan, wahai Rasulullah bagaimana kalau begini, wahai Rasulullah kabarkan aku ini, wahai Rasulullah ajarkan aku ini. Subhanallah, mereka suka nasihat. Ini indikasi pertama. Yang kedua adalah indikasi hati yang sehat adalah dia lebih fokus pada aibnya daripada aib orang lain. Ini indikasi kedua dari hati yang sehat. Karena dia melihat sekarang dengan kacamata yang bersih. Kalau dia melihat dengan kacamata yang bersih, dia tidak melihat aib orang lebih dekat. Nah kalau kacamatanya kotor, dia lihat orang aib semua. Padahal kacamatanya yang kotor. Jadi hati yang bersih, indikasi kedua adalah dia koreksi dirinya melebihi mengoreksi orang lain. Yang ketiga, dan ini bukan terakhir tapi dijadikan terakhir. Yang ketiga adalah indikasi hati yang baik adalah hati tersebut mudah sakit kalau setelah buat dosa. Mudah sakit. Tadi saya lakukan ini salah. Tadi ibu nelpon, tapi saya cuma tengok saja, nggak saya angkat. Salah ini. Ini kedurhakaan tanpa sadar.
Padahal kita tahu ibu kita nelpon, kita lagi ngomong sama rekan kerja kita, kita lagi ngomong sama kawan kita. Maka apa salahnya kita izin sama rekan? Maaf, ini ibu saya, kita lagi ngomong bisnis nih. Ini ibu saya. Sebab sukses saya adalah ibu saya. Saya minta waktu sebentar. Baru misalnya kasih tahu, Bu, saya lagi meeting, nanti saya telepon lagi. Ini lebih baik daripada diabaikan teleponnya. Nah, ini umat Islam. Indikasi hati ini harus kita usahakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati yang bersih. Ini hadis pertama, nanti insyaallah kita masuk ke hadis yang berikutnya kalau Allah berikan kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, termasuk upaya kita untuk membangun sarana ibadah di tempat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, memimpin langkah pemimpin kita untuk semakin dan lebih rahmat kepada rakyat, dan menjadikan kita negara kaum muslimin di Indonesia ini sebagai orang yang berperan kuat dalam masalah keamanan, menjaga tangan dalam mengetik sesuatu supaya tidak menebarkan fitnah, menjaga lisan sebelum berucap, mengecek informasi yang sampai sebelum disebarkan, karena khawatir hal itu adalah hoax sebelum kita konfirmasi terlebih dahulu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.